Siap, 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 siap. Sambil nunggu temannya, mungkin udah pada siap ya, yang akan presentasi? Sudah, Bu. Ya, sambil nunggu temannya. Kita mulai ya. Bentar nih ada yang mau masuk ini. Ini sama-sama kita belajar tentang apa tuh, mengelola dan mengakses Teams. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, mohon maaf ya, perkuliahan tetap berjalan, tetapi menggunakan Zoom ya, menggunakan Teams atau kita tidak tatap muka. Dan sebelumnya hari ini sebetulnya ada dua kegiatan ya yang mendadak. Kemarin Ibu sudah infokan ke siapa, ke Wulan, cuman mungkin waktunya juga agak mepet, dan makanya itu untuk keberlangsungan kita belajar dan juga sulitnya mencari waktu mungkin ya, maka hari ini kita menggunakan Teams. Dan untuk hari ini materi itu tentang penelusuran informasi. Ini bagaimana sih bagaimana menelusur informasi-informasi yang ada di berbagai media ya, baik itu media online maupun media cetak. Nah, itu inti daripada penelusuran informasi ya. Dan ini sebenarnya juga merupakan salah satu tugas pokok dari perpustakaan. Bagaimana sih informasi-informasi yang ada di perpustakaan itu bisa sampai kepada pemustaka. Yang pemustaka adalah pengguna. Itu tadi bisa melalui medianya, itu bisa melalui buku yang tersedia di perpustakaan atau juga online. Dan kemudian nanti juga biasanya itu penulisan informasi ini merupakan satu kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Bisa itu berupa pelatihan ya, bisa berupa pelatihan. Apakah penulisan informasi ini diterapkan di perguruan tinggi saja? Tidak. Jadi seluruh perpustakaan dalam berbagai jenis ya. Kita kan sudah paham ya jenis-jenis perpustakaan. Maka apapun jenisnya itu wajib ada kegiatan penulisan informasi. Nah, nanti Ibu berharap setelah nanti Syahrul dan kawan-kawan memaparkan materinya, nanti ada 3 pertanyaan ya, wajib 3 pertanyaan, dan kemudian nanti dijawab oleh Syahrul ya. Ya, mungkin itu. Silakan Syahrul sama siapa sih? Syahrul dan Samro, Fatoni, sama Gina, Devia. Oke. Ya, silakan Syahrul. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai presentasi, mari kita membaca doa basmalah bersama-sama. Yang sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Waluita Sari SAG MSI selaku dosen pengampu manajemen perpustakaan dan PSB serta teman-teman semua yang hadir online kali ini. Kami kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, ada Siti Samro, Muhammad Fatoni, Devia, dan Dina, akan membahas tentang penelusuran informasi. Baik, demi cepat waktu, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Gina.
Ibu mohon maaf ada kesalahan teknis. Ininya apa? Penampilan layar PPT-nya. Share-nya tuh bisa kan? Share-nya, cara share-nya. Baik, terima kasih kepada Siti Samroh. Pengertian penelusuran informasi. Penelusuran informasi adalah jasa perpustakaan yang disajikan pada pengguna yang pada umumnya melalui surat untuk mendapatkan informasi mengenai subjek tertentu. Dalam pengertian ini, penelusuran informasi adalah memberi bantuan kepada pengguna dalam menelusur informasi dengan menggunakan bahan pustaka yang ada di perpustakaan ataupun alat-alat penelusuran yang lain. Menurut Surahman, penelusuran informasi adalah jasa perpustakaan yang disajikan pada pengguna yang pada umumnya melalui surat untuk mendapatkan informasi mengenai subjek tertentu. Dalam pengertian lain, penelusuran informasi adalah memberi bantuan kepada pengguna dalam menelusuri informasi dengan menggunakan bahan pustaka yang ada di perpustakaan ataupun alat-alat penelusuran yang lain. Menurut Margono, penelusuran informasi secara sederhana didefinisikan merupakan kegiatan mencari dan menemukan informasi menggunakan media hard copy atau buku majalah, jurnal maupun soft copy, yaitu internet, komputer, media elektronik, guna menggunakan kebutuhan baik riset, penyusuran artikel, maupun maksimalisasi informasi. Penelusuran informasi ini sangat berkaitan erat dengan konsep literasi informasi. Literasi informasi ini merupakan kemampuan untuk menentukan, mencari, menemukan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Menurut American Library Association, menjelaskan bahwa literasi informasi adalah kemampuan individu untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan. Literasi informasi mempunyai 3 kemampuan penting, yaitu yang pertama, mengakses informasi, yaitu pengguna harus bisa mengakses informasi dengan cara yang efisien dan tepat guna. Yang kedua yaitu mengevaluasi informasi. Dengan cara pengguna harus dapat mengevaluasi informasi secara kritis dan kompeten. Dan yang ketiga, menggunakan informasi. Pengguna harus dapat menggunakan informasi dengan cara yang tepat, benar, dan kreatif. Penelusuran informasi sangat berkaitan
Pada pertemuan ketiga IFLA di Meksiko pada tahun 2002, terdapat 8 standar literasi informasi untuk pendidikan tinggi, yaitu yang pertama memahami struktur pengetahuan dan informasi, kedua menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, ketiga membangun strategi untuk mencari dan menemukan kembali informasi, keempat mendapatkan informasi, kelima, menganalisis dan mengevaluasi informasi. Keenam, mengintegrasi, membuat, dan menggunakan informasi. Ketujuh, menampilkan informasi yang telah ditemukan. Dan yang kedelapan, memperhatikan hak cipta. Dari kedelapan kemampuan spesifik literasi informasi untuk pendidikan tinggi tersebut, sumber informasi sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan hak cipta dan kebenaran informasi yang ditemukan oleh pemustaka. Perpustakaan sebagai pengelola informasi mempunyai peran yang sangat strategis, terutama berkaitan dengan penyediaan layanan penelusuran informasi yang dapat dipercaya. Saya kembalikan ke Samroh. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Devia. Baik, selanjutnya tujuan penelusuran. Menurut Surahman, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diminta pemakai, untuk menemukan informasi yang diminta pemakai, dan untuk memberikan petunjuk kepada pemakai untuk menemukan informasi yang dikehendakinya. Menurut Hendrawati, tujuan penelusuran informasi adalah untuk mendapatkan informasi literatur yang dibutuhkan peneliti, ilmuwan, pengambil kebijakan, dan pengguna lainnya dari dalam suatu kumpulan bahan pustaka atau dari suatu sistem penyimpanan informasi tersebut. Baik, tadi sudah dijelaskan ada pengertian, terus tujuan. Selanjutnya itu ada 3 hal penting dalam penelusuran informasi. Yang pertama yaitu kunci telusur. Kunci telusur itu merupakan karakteristik informasi atau dokumen yang dapat digunakan untuk keperluan telusur dan pemilihan dokumen atau informasi. Atau sering kita kenal dengan kata kunci, keyword. Kata kunci ini dapat berupa kata atau frasa. Kemudian ada yang kedua itu pencatatan pertanyaan. Pencatatan pertanyaan itu sebuah prosedur yang membantu penelusur dalam proses penelusuran untuk keperluan menghindari pengulangan penelusuran, kemudian untuk keperluan bahan evaluasi temu balik informasi, identifikasi kebutuhan informasi dan dokumen, pencatatan pertanyaan yang diajukan pemakai, memahami bahasa dokumenter dari pemakai. Misalnya, pemakai menggunakan istilah kerak, tapi di perpus dikenal dengan kairus. Terus yang terakhir, evaluasi pemakaian. Nah, yang ketiga, ada alat telusur. Alat telusur itu merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk proses penelusuran informasi atau dokumen. Contohnya yaitu OPAC. OPAC yaitu Online Public Access Catalog. OPAC ini adalah katalog perpustakaan yang diakses secara online. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Devia. Ya. Baik, selanjutnya ada sistem penelusuran informasi. Sistem penelusuran informasi dibagi menjadi 2. Sistem penelusuran manual dan sistem penelusuran terkomputerisasi. Yang pertama, sistem penelusuran manual adalah penelusur informasi secara manual tanpa menggunakan alat bantu, utamanya yang berhubungan dengan komputer dan teknologi yang menyertainya. Alat bantu tersebut hanya berupa katalog perpustakaan, bibliografi, abstrak, indeks,
daftar isi, dan kemampuan pustakawan untuk mengingat atau yang memiliki talenta untuk memprediksi dengan tepat bahwa apa yang dicarinya ada pada suatu koleksi tertentu. Kemudian yang kedua, ada sistem penelusuran terkomputerisasi. Adalah penelusuran informasi dengan menggunakan alat bantu komputer dan teknologi yang menyertainya. Alat bantu tersebut dapat melalui pangkalan data berupa database perpustakaan yang dipasang secara online atau lebih dikenal sebagai katalog terpasang, di mana setting koneksi datanya didesain menggunakan konsep jaringan lokal atau intranet maupun jaringan luas atau internet. Kemudian ada alat atau sumber informasi ya. Yang pertama ada katalog perpustakaan. Informasi dokumen yang dihasilkan berupa koleksi bahan pustaka, buku terbitan berkala, laporan, hasil konferensi, koleksi audiovisual. Kemudian ada bibliografi buku. Informasi dokumen yang dihasilkan berupa buku laporan, proceeding, dan terbitan monografi lainnya. Kemudian ada abstrak dan indeks jurnal. Yang dihasilkan yaitu artikel jurnal, laporan, paper konferensi, dan beberapa buku. Kemudian ada current awareness service, yaitu yang dihasilkan ada artikel jurnal, kemudian terbitan berkala lainnya. Kemudian Oke, selanjutnya ada teori pencarian informasi. Teori pencarian informasi yang menurut Ellis, Stokes, dan Hall tahun 1993 ada sebagai berikut. Nah, di sini ada ini ya, ada gambarannya. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada starting atau permulaan, yaitu tahapan dimulainya kegiatan pencarian informasi. Yang kedua ada chaining atau penghubungan, yaitu tahap di mana seseorang mulai menampakkan kegiatannya dengan mengikuti rantai yang menghubungkan antara bentuk bahan acuan dengan alat penelusuran. Yang tiga ada browsing atau merawak, yaitu tahap yang ditandai dengan kegiatan pencarian mulai diarahkan pada bidang yang menjadi minatnya. Selanjutnya ada differentiating atau pembedaan, merupakan tahap di mana pencarian informasi mulai menggunakan sumber-sumber yang beraneka ragam untuk menguji kualitas dari informasi yang dibutuhkannya. Selanjutnya ada monitoring atau pengawasan, yaitu suatu tahap di mana pencarian informasi mulai menyiapkan diri untuk mengembangkan lebih lanjut dari pencarian informasi dengan cara memberi perhatian yang lebih serius terhadap sumber-sumber tertentu. Nah, selanjutnya ada extracting atau mensarikan, yaitu suatu tahap di mana kegiatan pencarian informasi dilakukan dengan lebih sistematis melalui pengelompokan bahan-bahan yang menjadi minatnya. Selanjutnya ada verifying atau pengujian ketepatan, yaitu tahap di mana pencari informasi mengecek apakah informasi yang didapat tepat atau sesuai dengan minatnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya ending atau pengakhiran, yaitu tahap di mana pencari informasi mengakhiri proses kegiatan pencariannya pada saat berakhirnya topik yang ditulisnya. Nah, selanjutnya layanan efektif. Supaya konsep layanan penelusuran informasi dapat berjalan dengan baik, harus meningkatkan kegiatan layanan yang efektif. Layanan yang efektif adalah yang dapat memenuhi keinginan pemakai dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan informasi yang sesuai dengan keinginan pemakai. Selanjutnya, waktu yang tepat, leluasa, memadai, dan tidak terlalu mengikat, termasuk kesempatan sore dan malam untuk kelompok masyarakat pekerja yang tidak memiliki aktivitas atau sedang libur. Selanjutnya, kebebasan
Tata cara dan akses informasi tidak kaku, dengan pengawasan longgar, tidak terlalu ketat, tertib, kondusif, dan simpatik. Nah, selanjutnya, suasana yang menyenangkan, aman, tenang, tentram, jauh dari kegaduhan dan kebisingan. Lanjut, sikap dan perilaku petugas yang penuh perhatian, ramah, santun, bersifat membimbing, memandu, penuh perhatian, menguasai masalah. Terus tata tertib yang sederhana, mudah dipahami dan diikuti dan dilaksanakan. Terus adanya fasilitas dan kemudahan yang lain seperti panduan, petunjuk, informasi singkat, atau yang lainnya. Selanjutnya menimbulkan kesan yang baik, menyenangkan, dan memuaskan, sehingga orang lain ingin kembali lagi. Dan selanjutnya, berorientasi kepada pelanggan atau konsumen dan bersifat mandiri. Nah, ini referensi yang kita gunakan. Baik, mungkin penyampaian dari kelompok 5 sudah selesai, dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya. Pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Felisa dengan NIK akhir 07. Izin bertanya, dalam penelusuran informasi, apakah ada informasi-informasi yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa didaftarkan ke dalam koleksi perpustakaan? Sekian, terima kasih. Baik, kita tampung dulu pertanyaan selanjutnya, disilakan. Izin bertanya. Saya Fauziatul Kubro. Pertanyaannya, bagaimana sistem penelusuran manual dapat mempengaruhi efisiensi dalam pencarian dokumen? Terima kasih. Mohon maaf, Fauzia, pertanyaannya mohon diulang lagi ya, karena tadi ada suara-suara yang tidak. Pertanyaannya, bagaimana sistem penelusuran manual dapat mempengaruhi efisiensi dalam pencarian dokumen? Nah. Oke, baik. Pertanyaannya tentang sistem ya. Satu lagi penanya, boleh teman-teman? Jika tidak ada, saya hitung sampai 3. Pertanyaannya cukupkan 2. 1, 2, 3. Ibu, kami mohon izin untuk mencari jawaban terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Felisa. Tadi pertanyaannya, dalam penelusuran informasi, apakah ada informasi-informasi yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa didaftarkan ke dalam koleksi perpustakaan? Menurut saya iya, karena dalam penelusuran informasi, ada informasi yang bersifat rahasia atau sensitif, yang tidak bisa atau tidak boleh didaftarkan ke dalam koleksi perpustakaan. Informasi-informasi tersebut yaitu seperti yang pertama ada informasi pribadi, di mana data pribadi seperti nomor identitas, informasi keuangan, atau rekam medis individu tidak boleh diperoleh atau didistribusikan tanpa izin yang sesuai. Kemudian ada informasi rahasia perusahaan, di mana dokumen atau informasi yang berhubungan dengan strategis bisnis, rahasia dagang, atau informasi rahasia lainnya yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak boleh diungkapkan kepada pihak luar tanpa izin. Kemudian informasi rahasia pemerintah, di mana informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia oleh pemerintah seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan keamanan nasional atau kebijakan luar negeri, harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian ada informasi yang dilindungi oleh undang-undang, di mana ada informasi yang dilindungi oleh undang-undang tertentu seperti informasi medis yang terkait dengan pasien, informasi yang melibatkan anak-anak, atau informasi yang berhubungan dengan kegiatan investigasi. Kemudian yang terakhir, ada informasi yang tidak layak untuk dipublikasikan, karena terkadang informasi tertentu mungkin tidak cocok untuk dipublikasikan karena alasan etis, moral, atau keamanan. Bagaimana, Felisa? Baik, terima kasih atas jawabannya, Devia. Ya, sama-sama. Oke, izin menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Fauziatul Kubro tentang bagaimana sistem penelusuran manual dapat mempengaruhi efisiensi dalam pencarian dokumen. Sebenarnya untuk masalah manual ya. Sebenarnya itu tergantung dari pihak pengelolanya sebenarnya. Karena segala sesuatu tergantung sama manajemennya. Apabila manajemennya itu bagus, misalkan dari dalam perpustakaan tersebut udah diklasifikasikan, ya kan, berdasarkan misalkan jenis bukunya, ya kan, misalkan ada buku fiksi segala macam, terus terus itu mungkin dari beberapa perpustakaan juga ada pengelompokan seperti jurnal atau skripsi. Nah itu mungkin bisa diefisiensikan dengan mengelompokkan tersebut. Ya. Jadi kan manual ya, berarti kita datang ke sana, ya kan, kita punya tujuan datang ke sana untuk mencari buku tersebut secara langsung. Beda dengan misalkan dengan sistem informasi yang lain, misalkan dengan searching atau browsing segala macam, itu kan bisa lebih cepat ya. Kalau manual kan kita berarti mencari. Untuk memudahkan, ya biar lebih efisien, mungkin dari pengelolanya bisa memanage dengan baik. Contohnya kayak tadi, mengelompokkan atau mengkualifikasikan buku-buku berdasarkan jenisnya. Mungkin itu sih. Baik. Gimana? Udah. Pertanyaannya dicukupkan sekian. Ibu, kita tutup dulu atau mau lanjut langsung Ibu? Ditutup dulu kali ya? Ditutup dulu, Bu. Oh, apa Ibu kasih sedikit nanti baru langsung ditutup gitu kali ya? Iya, Bu. Boleh. Oke, ini udah terjawab semua ya? Oke, baik, untuk pertanyaannya bagus-bagus ya, dan khususnya tadi berkaitan dengan pertanyaan apakah ada informasi yang yang dirahasiakan atau
informasi rahasia yang disediakan oleh perpustakaan, apakah bisa diakses dan sebagainya. Kalau berkenaan perpustakaan berbeda dengan arsip sebenarnya atau dokumen. Kalau perpustakaan itu lebih dia bersifat informasi yang terbuka, ya. Kalau misalnya dia ada informasi atau koleksi yang bersifat tertutup atau berhasil, maka biasanya diserahkan kepada lembaga arsip. Misalnya contoh misalnya di perguruan tinggi, misalnya UIN ya. Kalau nanti ada informasi atau koleksi yang bersifat rahasia, maka wajib diserahkan kepada lembaga arsip. Nah, sayangnya untuk lingkungan UIN ini belum ada lembaga kearsipan. Yang ada di mana, Bu? Yang ada adalah mungkin di UGM, UI dan sebagainya. Yang sudah berbentuk PTNBH. Apakah misalnya kalau di perguruan tinggi belum memiliki pusat arsip, apakah bisa menyediakan? Nah, biasanya itu informasi atau koleksi yang bersifat rahasia itu masih tersimpan di unit misalnya kalau di sini itu di unit di tata usaha di fakultas ya, di fakultas yang menangani tentang arsip gitu ya. Jadi dalam penelusuran ini sedikit ada berbeda ya, berbeda antara penelusuran yang bersifat rahasia dan bebas rahasia. Sebetulnya dalam materi penelusuran ini kita wajib ada pelatihan ya. Pelatihan tadi sudah diungkap ya oleh pemapar bahwa ada pelatihan opak dan sebagainya. Nah, itu seharusnya dipraktekkan nanti kita praktekkan ya opaknya nanti pas kita masuk ya secara offline. Nah, nanti bagaimana cara menelusur dan sebagainya itu nanti bisa kita praktekkan. Dan kemudian bukan hanya opak sebenarnya, tetapi sumber-sumber informasi lainnya. Seperti misalnya yang telah Ibu share kemarin tuh, e-library yang Anda wajib akses. Nah, itu salah satu salah satu kegiatan penelusuran di perpustakaan. Nah, apakah hanya misalnya kegiatan penelusuran ini hanya dilakukan di perpustakaan perguruan tinggi saja? Tidak. Bisa juga di perpustakaan sekolah, tetapi mungkin beda levelnya. Ya, beda levelnya artinya kalau untuk taraf penelusuran informasi di sekolah itu mungkin bisa opak bisa, dan juga mungkin bisa sumber-sumber informasi lainnya gitu ya yang sesuai ya, yang sesuai tentunya yang sesuai kebutuhan dari sekolah. Ya. Mungkin itu tambahan dari Ibu ya. Dan nanti mungkin setelah kita Selasa, Rabu depan kita tetap jam 10 lewat 10 nanti kita praktek ya. Selain mungkin nanti ada materi tentang observasi, nanti kita praktek sedikit tentang bagaimana sih cara untuk mengakses opak gitu ya. Dan mungkin Ibu juga pengen tahu tuh, Anda itu e-library yang Ibu share kemarin apakah sudah dimanfaatkan atau belum. Ya, mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Ibu. Mau tanya. Boleh, jangan nangis. Ibu lagi di mana sekarang? Ini Ibu lagi di ruangan. Oh, soalnya ini temen Ulan mau ada urusan sama Ibu. Oh, ke kampus 1 aja kalau kayak gitu. WA Ibu ya. Oh. Baik Ibu, nanti Ulan sampaikan. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ibu, satu lagi mau nanya. Kan minggu depan kita 1 Mei libur, berarti tanggal merah. Itu kita libur atau gimana, Bu? Aduh, nanti maksudnya ya
Jadi nanti kalau itu apa ya, mundur terus nanti untuk UTS-nya. Apa kita mau apa tetap kuliah tetapi online, apa kita libur? Ibu Anut, gimana? Oh, baik Ibu. Coba nanti Kita didiskusikan. tetap kuliah. Oh, gimana? Tetap kuliah tapi online di hari tanggal merah itu. Boleh. Kalau misalnya kita kuliah online dan kemudian kan berarti untuk pertemuan besok itu kan berarti observasi ya? Ya kan? Jadi kan pertemuan 6-7 itu kan observasi. 8 itu kan UTS ya kan? Iya, Bu. Ya udah siap kan yang observasi? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap Ibu. Aman, Bu, aman. 5 kelompok ya. 5 kelompok dan kemudian nanti tiap kelompok wajib ada yang bertanya 2 deh, 2. Ya. Nanti Ibu kirim linknya ke grup. Ada lagi? Coba ditutup dulu itu materinya. Baik, Ibu, terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk 6. Bentar. Ini PPT-nya luar biasa ya. Ada daftar pustakanya. Oke. Ya, luar biasa. Nanti yang lainnya juga mencontoh ya. Mencontoh yang PPT dari kelompok berapa nih? 4 atau 5? Kelompok berapa ini? Kelompok 5, Ibu. Oh, kelompok 5. Oke. Ya. Ini WA siapa sih? Mau apa sih dia sekarang Ibu ada? Anissa ada di sini. Oh Gina ya. Gina mau bertanya apa? Itu Bu, Ya, katanya mau ngasih apa? Mau ngasih hampers sekalian silaturahmi. Oh ya, baik banget Gina. Ibu Masak sendiri Bu. Oh gitu ya Allah, maafin ya. Tahu gitu kita ke Ibu ke sana ya. Ibu di Iya kampus Ibu 1. katanya Gina mau ke kampus 1. Ibu di kampus 1 mananya? Di FISIP. Makanya Ibu kemarin observasi nggak boleh ke FISIP itu. Ibu di FISIP. Oh, pantesan Ibu. Oh gitu. Ya main-main ke sini boleh Gina, Ibu tunggu Ibu sampai sore kok. Tapi hati-hati di jalan ya, karena akses ke sini tuh takut ya. Banyak mobil dan sebagainya. Kalau naik motor juga hati-hati. Sebelumnya Ibu terima kasih ya kalau mau. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ibu minggu depan observ Bu berarti.
Iya, observe kan 67 itu kan bahan untuk salah satu bahan untuk UTS. Iya. Kelompok sampai 5 ya belajar Ibu. Nanti kelompoknya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harus siap ya. Sampai 5. Ya terserah 1, 2, 3, 4, 5 itu perpustakaan mana saja. Nanti diatur ya. Jadi apa tuh udah siap gitu minggu depan tuh. Setelah kelompok 1 selesai, maka lanjutkan kelompok 2 dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup Ibu. Cukup ya. Mohon maaf ini kita akhiri dulu ya. Nanti kita bertemu lagi secara online lagi. Karena memang waktu apa sih untuk bulan Mei ini banyak liburnya, khawatir nanti malah menunda untuk selanjutnya. Nanti kita secara online. Kasih kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Bye bye. Makasih juga. Sekarang ya.